Selama pandemi COVID-19, hobi bercocok tanam kembali tren lagi nih. Harga tanaman pun melonjak naik, sampai ratusan juta. Beuh, tenang, ada juga kok tanaman cantik dengan harga yang lebih bersahabat. Tanaman jenis sukulen ini, selain ukurannya imut, perawatannya juga nggak ribet. Karena tanaman berdaun tebal ini bisa menyimpan cadangan air. Jadi bisa bertahan lama dari kekeringan. Seperti kaktus dan lidah buaya. Tanaman sukulen bisa juga dirangkai di wadah kaca kayak gini. Yap, dengan sanitarium kita bisa berkreasi menata berbagai macam sukulen untuk mempercantik interior ruangan. Untuk membuatnya, sesuaikan ukuran sukulen dengan wadah kacanya ya. Media tanam yang digunakan ada pupuk kandang, kokopit yang berasal dari sabut kelapa, dan pasir malang yang berfungsi supaya air cepat merembes keluar. Oke, campurkan semua media tanam sebanyak 1:1. Media tanam ini harus bersifat poros atau tidak menyimpan air. Selanjutnya, tata berbagai macam sukulennya. Terakhir, tinggal dihias dengan batu zeoloid deh. Setelah ditanam, akar bibit sukulen akan tumbuh. Pertumbuhan akarnya dipengaruhi media tanam. Kalau medianya bagus, paling cepat akar akan tumbuh 1-2 minggu. Nah, selain jual beli tanaman, ada banyak loh lini usaha yang bisa bertahan bahkan berkembang selama masa pandemi. Berkat penyesuaian dan inovasi di sana-sini. Cekidot infonya sesaat lagi. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Pandemi virus membuat orang jadi lebih sadar untuk menjaga kesehatan. Makanya, kegandrungan mengkonsumsi makanan sehat meningkat selama masa pandemi. Inilah yang membuat bisnis superfood rumahan semakin naik daun. Bukan cuma dalam bentuk buah, sayur mayur segar, atau ramuan imun booster saja, tapi juga makanan berbahan superfood seperti cake spirulina dan mie spirulina ini nih. Spirulina adalah mikroalga, organisme bersel satu yang jago membasmi racun dalam tubuh kita. Kandungan gizinya juga super duper melimpah, bahkan telah dikonsumsi selama berabad-abad. Wih, begini nih bentuk spirulina lewat mikroskop. Bentuknya seperti kumparan spiral. Pantas saja namanya spirulina. Spirulina ini berkembang biak dengan cara membelah diri dan bisa berfotosintesis seperti tumbuhan. Aslinya sih hidup di air laut, tapi di Indonesia bisa kita budidayakan di air tawar loh. Salah satu perusahaan di Klaten, Jawa Tengah berhasil menemukan terobosan teknologi produksi mikroalga air tawar yang dapat dikembangkan sampai kapasitas yang lebih besar untuk kebutuhan industri. Spirulinanya pun lebih aman dan juga halal. Di sini ada 6 kolam loh, masing-masing berukuran 10 meter x 6 meter, berisikan 24.000 liter air untuk membudidayakan spirulina. Air yang digunakan langsung berasal dari sumber mata air yang lebih murni dan gak bakal mengganggu kebutuhan air lingkungan sekitar. Perawatan spirulina ini ternyata gak susah-susah amat kok. Yang paling penting, perhatikan kualitas air sebagai media budidaya si spirulinanya. Lakukan pengecekan rutin suhu air. Harus sesuai dengan suhu ruangan sekitar 20-25 derajat Celcius. Lalu tingkat salinitas atau kadar garam air. Harus diukur pH-nya, nggak boleh kurang dari 7, yang artinya harus bersifat basa. Sama seperti tumbuhan, spirulina membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Makanya di balik warna hijaunya, selain kaya akan zat klorofil, juga kaya akan protein yang kandungannya sampai dengan 70%. Kolam pembudidayaan spirulina ini juga dilengkapi kincir pemutar yang bisa diaktifkan secara otomatis. Kincir bakal membuat ombak supaya distribusi nutrisi, suhu, dan cahaya bisa terbagi rata. Sekarang waktunya panen. Dengan bantuan pompa, air kolam yang mengandung spirulina disemprotkan ke alat penyaringan. Berlapis kain plankton net berukuran 20 mikron. Kain bakal menahan spirulina dan memisahkannya dengan air. Wih, jadi kelihatan kayak bubur ya.
Spirulina yang sudah dipanen masih punya kandungan air yang banyak. Makanya perlu ditiriskan lagi pakai alat spinner ini. Gak pakai lama kok, air bakal terpisah keluar. Dan inilah wujud spirulinanya kalau dilihat secara langsung. Kalau dipegang nih, spirulina ini mirip busa ya. Ini masih belum selesai. Spirulina masih harus dikeringkan lagi. Spirulina dipadatkan dan dicetak jadi lembaran pakai mesin extruder. Proses ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringannya. Satu persatu, loyang berisikan lembaran spirulina dimasukkan ke mesin circulation heater selama 5 jam dengan suhu maksimal 70 derajat Celcius, biar kandungan protein pada spirulina nggak rusak. Hasilnya, spirulina yang telah kering sempurna jadi berbentuk padatan kayak gini deh. Dan selanjutnya bakal dihaluskan dan menjadi bubuk spirulina. Bubuk spirulina juga bisa dijadikan campuran pangan loh, seperti mie instan ini nih. Gak sekedar enak, pastinya juga baik buat imun tubuh. Yuk, blender bawang putih, garam, dan bubuk spirulina sampai halus. Lanjut, bikin adonan mie-nya dengan mencampurkan spirulina dan tepung terigu. Setelah diaduk-aduk pakai mesin sampai kalis, adonan digiling berulang-ulang sampai lumat dan teksturnya menjadi lembut. Baru deh, adonan siap dicetak menjadi mie. Mie kemudian dibagi dengan cara ditimbang dan dicetak ke atas loyang. Terus, mie bakal dikeringkan pakai oven. Dan tada! Mie instan spirulinanya sudah jadi deh. Walaupun masih terbilang baru, mie instan spirulina ini bisa diproduksi sebanyak 2.500 keping setiap harinya. Nah, mumpung waktunya makan siang, yuk berkreasi pakai mie spirulina. Come on! Siapkan macam-macam sayuran, telur, sosis, bakso ikan, jamur kancing, jagung, dan mie spirulinanya. Pertama, potong-potong sosis dan baksonya dulu ya. Lanjut rebus sayuran dan mie spirulinanya. Gak perlu lama kok, sampai tekstur mie-nya lunak saja. Karena pakai campuran spirulina murni, warna hijaunya jauh lebih tahan lama nih. Kelar direbus, campur mie dengan kocokan telur. Kemudian goreng dengan bantuan cetakan ini. Taruh deh sayuran, sosis, dan topping lainnya di bagian atas mie. Sentuhan terakhir, tambahkan keju mozzarella yang dibakar sampai meleleh. Wah, yummy! Dan tada! Ini dia kreasi sajian mie spirulina ala si Unyil. Ada yang mau nyobain? Spirulina diberi gelar superfood karena memang punya kandungan super loh. Proteinnya jauh lebih tinggi dibanding telur, kaya zat klorofil dan mineral. Kandungan ini terbukti manjur untuk menjaga daya tahan tubuh. Mantap! Boy Ipe, ini belanjanya udah Oga anterin nih. Nah, cakep. Sini Ga. Titipan Empok juga udah dibawa kan ya, Nyil? Aman, Po. Ini dia, Po, bubuk spirulinanya. Bisa buat campuran apa aja nih? Pas banget. Empok mau bikin campuran mie, bikinan Empok juga, Nyil. Ya elah, ngapain sih bikin mie aja pakai campur begituan segala? Justru biar tambah sehat tahu, Pak. Terus bisa jadi pewarna hijau alami juga tuh. Karena kan kaya sama zat hijau klorofil. Wih, lihat nih. Jadi cakep kan ya warna mie-nya? Sini deh, Po. Unyil bantuin nyalain kompornya. Ya, sini Nyil. Hadeh, mana lagi pancinya? Waduh, kemana nih mie spirulina ayah? Kucuk gabus! Dasar, malah dibikin mainan. Awas ya, kagak bagi ntar. Si Unyil, yuk kita kemon. Gaya hidup yang berubah akibat pandemi juga menuntut pelaku bisnis untuk berinovasi. Kayak salah satu resto di kawasan Jakarta ini nih. Untuk mengurangi kontak fisik, mereka menyediakan alat pemesanan otomatis alias self-order kayak gini. Wah,
Kayak apa tuh cara pesen pakai alat ini? Kita tanya Kak Julia yuk. Nah, sahabat Unyil, di situasi pandemi kayak gini kita emang harus ngebatasin interaksi dengan orang lain. Dengan adanya self-order kios, kita nggak perlu lewat kasir dan bahkan bayarnya bisa cashless loh. Tinggal scan QR code dan kita bisa langsung nikmatin makanannya. Mesin self-order ini diproduksi di kota Guangzhou, Tiongkok. Tuh lihat, alatnya lagi dirakit dengan bantuan mesin-mesin canggih. Pada bagian layar, self-order kioska ini menggunakan panel LED yang lebih awet dan hemat energi jika dibandingkan dengan panel LCD. Listrik yang digunakan juga terbilang hemat kok, nggak sampai 130 watt. Bisa banget nih buat yang punya usaha restoran. Alat ini juga tersambung dengan koneksi internet. Jadi semua transaksi yang dilakukan melalui alat self-order bakal diunggah ke sistem penyimpanan digital. Selain lebih aman, bisa mengurangi resiko kesalahan akibat human error kan? Cara kerja alat ini juga nggak ribet kok. Teman-teman bakal lebih leluasa memesan makanan tanpa harus ditunggu pelayan. Tinggal pencet-pencet aja tuh. Kalau sudah selesai pesan, tinggal buka aplikasi dompet digital, scan barcode-nya, terus konfirmasi pembayaran. Sudah deh, keluar bukti struk dan proses transaksi selesai. Teknologi ini namanya QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu jaringan pembayaran secara digital. Teman-teman juga nggak perlu khawatir selama pakai QRIS, karena sistem ini sudah disahkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Jadi selain praktis, terjaga juga keamanannya. Nggak perlu bawa uang segepok kemana-mana kan jadinya. Di Indonesia, penggunaan alat self-order memang terbilang baru. Di masa kenormalan baru kayak gini, nantinya alat self-order bakal lebih banyak kita jumpai di tempat-tempat umum. Jadi kita harus membiasakan diri ya. Agar bisa bertahan, pebisnis restoran juga mengubah strategi dagangnya. Gak lagi mengandalkan dine-in. Sekarang justru menu restorannya yang bisa dinikmati di rumah. Lewat frozen meal, kita bisa menikmati menu favorit di restoran langganan. Gak cuma rasa, bahkan tampilannya juga dibuat persis loh. Ada grill chicken dan baked fish dalam kemasan beku. Lengkap dengan kondimennya, bisa tahan sampai 3 bulan loh. Masaknya juga nggak pakai ribet, tinggal dipanaskan aja. Udah deh, nyam. Yuk, intip dapur produksinya. Come on. Kita cincang bawang putih dan iris tipis jamur kancingnya. Kemudian tumis bawang dan jamur menggunakan mentega. Kalau sudah agak kecoklatan, baru deh kita masukkan kaldu sapi asli. Tambahkan garam dan lada sesuai selera. Aduk rata dan tuangkan krim ke dalam sausnya. Terakhir, kita tambahkan 1 sendok butter lagi nih teman-teman. Wih, yummy. Saus jamurnya sudah jadi deh. Sekarang lanjut masak ayamnya ya. Siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu daging ayam, garam, lada, dan campuran bumbu lainnya. Daging ayam yang digunakan adalah file bagian dada. Karena dagingnya banyak dan bentuknya paling pas nih. Memasak ayamnya gak susah kok. File ayam tinggal dibalur dengan campuran bumbu dan diberi seasoning. Tinggal kita panggang saja deh. Setelah 3 menit, ayam diubah posisinya untuk membentuk garis panggangan. Nah, ini nih bagian yang harus hati-hati, karena garisnya gak bisa diulang lagi. Suhunya juga harus pas agar bisa mendapatkan garis panggangan yang bikin ayamnya terlihat lebih nikmat. Ayam sudah matang. Giliran baked fish frozennya nih. Bahan-bahan yang diperlukan ada file ikan dori. Ikan dori ini jadi favorit karena memiliki tekstur yang kenyal dan padat teman-teman. Nah, kita mulai dengan menaburkan garam, lada, dan campuran bumbu pada ikan dori. Kalau sudah, panaskan mentega. Lalu kita masak dorinya. Terakhir, tambahkan pelengkap yang penting banget, yaitu herb butter.
Herb butter adalah mentega yang telah dicampur dengan berbagai daun rempah kering. Untuk membuatnya, pertama kita cincang bawang bombay dan bawang putih. Lalu masukkan oregano, thyme, dan tarragon kering. Tambahkan mentega serta sedikit perasan jeruk nipis. Tinggal diaduk deh. Akhirnya semua komponen sudah siap nih. Saatnya di packing deh. Pada paket grilled chicken terdiri dari ayam panggang, saus jamur, mashed potato, dan wortel tumis. Sementara pada paket backfish terdiri dari ikan dori, herb butter, mashed potato, dan tumis wortel. Selanjutnya tinggal di-serve deh pakai mesin vacuum sealer ini. Pada proses ini, kemasan benar-benar hampa udara, sehingga mencegah kristal dalam freezer merusak isinya, dan tetap menjaga kelembapan di dalamnya. Jadi, meskipun grilled chicken dan backfish ini disimpan dalam freezer, gak akan mengubah teksturnya. Nah, kalau mau dimakan, baru deh frozen meal ini dikeluarkan. Cara memanaskannya juga gak pakai ribet. Tinggal keluarkan saja dari boxnya, lubangi plastiknya. Sudah deh, masukkan ke microwave selama 4-8 menit. Loh, kok dilubangi? Iya, biar uap air yang ada dalam plastik gak terperangkap. Terus kerennya lagi, plastik frozen meal ini aman dipakai di microwave. Jadi gak bakal meleleh deh. Menghemat waktu banget kan, gak perlu mindahin ke piring. Di sini siapa yang waktunya sering habis buat ngurusin kerjaan doang? Rasanya buat makan tuh nggak sempet ya? Tapi tenang aja, karena ini ada frozen meal, jadi tinggal dipanasin bisa langsung dari tray-nya. Kita bisa ngerasain menu yang lumayan lengkap ini karena ada sayur, karbohidrat, sama protein. Meskipun tekstur dari wortelnya udah lumayan lembek, tapi kebantu sama daging ikannya yang masih terasa lembut meskipun udah diangetin lewat microwave. Nah, kalau vibe dan indie restonya ingin lebih berasa, kita juga bisa menyajikan backfish dan grilled chickennya di piring loh. Tinggal ditambahkan garnish sedikit, jadi cakep deh frozen meal-nya. Wah, serasa makan di restoran kan? Pandemi juga menuntut pelaku industri fashion kian kreatif. Salah satunya dengan menciptakan jaket pelindung diri non-medis yang tetap stylish. Jaket pelindung diri ini dibuat dari kain plastik yang ringan dan tahan air. Warnanya yang transparan menjadi kanvas untuk berkreasi. Lewat kombinasi motif-motif kebaya dan batik yang menarik perhatian. Wih, keren banget nih. JPD ini juga dibuat dalam ukuran anak-anak loh. Pilihan motifnya juga lebih variatif. JPD Kids ini bisa dipakai mulai dari usia balita sampai usia 10 tahun. Cara pakai JPD ini gampang kok. Dilengkapi resleting untuk penutupnya dan juga penutup kepala. Jadi aman dan nyaman saat digunakan berbelanja ataupun saat naik transportasi umum. JPD ini gak cuma sekali pakai loh, bisa dicuci dan dipakai berulang. Bahkan setelah dipakai bisa langsung digantung kok. Tinggal disemprot dengan disinfektan, diamkan, dan sudah bisa dipakai lagi deh. Selain mengurangi resiko paparan virus, pemakaian JPD ini juga bisa mengurangi kekhawatiran kita saat beraktivitas di luar rumah. Jadi lebih aman, nyaman, dan tetap bergaya pastinya. Unyil, yuk kita kemon. Masa pandemi memang penuh dengan ketidakpastian, tapi itu nggak menjadi alasan bagi kita untuk pasrah dan menyerah ya. Apalagi katanya meski pandemi telah berakhir, dunia tidak akan sama lagi. Jadi kita nih yang harus menyesuaikan diri dengan semua perubahan yang terjadi. Sahabat Unyil, agar kita bisa bangkit dari pandemi, nggak bisa dilakukan secara sendirian, jadi harus bersama-sama. Salah satunya dengan melakukan protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa, kalau punya rezeki berlebih, ingat untuk berbagi dengan teman-teman kita ya. Berbaginya gak harus dalam bentuk uang kok teman-teman. Berbagi makanan kayak gini juga bisa kok. Atau bisa dalam bentuk lain, sesuai kemampuan masing-masing. Yuk bahu-membahu untuk berusaha bangkit dari pandemi. Demi Indonesia yang lebih baik.